Shalom saudara-saudaraku yang terkasih. Di dalam firman Tuhan kita pada hari ini, kita bersyukur sekali lagi kita akan belajar merenungkan renungan harian kita pada waktu ini. Mari kita bersama dalam doa. Tuhan, berkatilah kami, lindungi kami agar kami dapat mengerti firman-Mu dengan baik. Terima kasih, ini doa yang kami serahkan hanya kepadamu dalam nama Yesus. Amin. Judul firman Tuhan pada waktu ini adalah Utusan Tuhan. Maliaki 2 ayat 7. Sebab bibir seorang imam memelihara pengetahuan, dan orang mencari pengajaran dari mulutnya. Sebab dialah utusan Tuhan semesta alam. Kata Maliaki berarti utusan. Tuhan memberi nama ini kepada Maliaki bukan tanpa maksud dan tujuan, tetapi dari awal ada rencananya yang indah, yaitu supaya ia menjadi hamba Tuhan yang menyampaikan kebenaran firman-Nya. Tuhan berkata, "Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku." Maliaki 3 ayat 1. Untuk menjadi utusan Tuhan atau orang yang dipercaya olehnya, kita pun harus memenuhi kriteria yang dikehendakinya. Seperti kata Rasul Paulus, "Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Tuhan." 1 Korintus 4 ayat 1. Rasul Paulus merasa sangat dihargai karena telah dipilih dan dipercayakan untuk menyatakan rahasia Allah. Ini adalah anugerah dan kemurahan Tuhan. Adapun kriteria untuk menjadi seorang utusan Tuhan adalah 1. Memiliki hati yang takut akan Tuhan. Ia, Lewi, takut kepadaku dan gentar terhadap namaku. Maliaki 2 ayat 5. Takut akan Tuhan adalah mutlak. Artinya calon untuk utusan Tuhan, yaitu menjadi pelaku firman, berpikir benar, dan bertindak benar. Ini berkata tentang integriti. Sebagai utusan Tuhan, Rasul Paulus sentiasa berusaha untuk hidup dengan hati yang murni di hadapan Allah dan manusia. Kisah 24 ayat 16. Kedua, menyatakan kebenaran. Pengajaran yang benar ada dalam mulutnya, Lewi, dan kecurangan tidak terdapat pada bibirnya. Maliaki 2 ayat 6. Calon pelayan yang benar selalu menjaga setiap perkataan dan ucapannya. Yang disampaikan adalah kebenaran, tidak ada rekayasa atau kompromi sedikit pun dengan dosa. Ketiga, sentiasa berjalan bersama Tuhan. Dalam damai sejahtera dan kejujuran, ia, Lewi, mengikuti aku. Maliaki 2 ayat 6. Ia senantiasa karib dengan Tuhan, dan ia menghasilkan kepekaan rohani dalam dirinya. Artinya mampu memahami dan merespon setiap kegerakan Roh Kudus, sehingga ia menjadi seorang yang terinci, rela diajar dan dikoreksi. Keempat, membawa orang lain kembali kepada Tuhan dengan bertobat. Banyak orang dibuatnya berbalik daripada kesalahan. Maliaki 2 ayat 6. Hidup seorang utusan Tuhan sudah seharusnya menjadi teladan atau membawa pengaruh yang baik bagi orang lain, sehingga ia mampu menuntun orang datang kepada Tuhan. Yakobus 5 ayat 19 hingga 20. Saudara-saudara yang penuh kasih, firman Tuhan berkata kepada kita pada waktu ini, utusan Tuhan adalah seorang yang takut kepada Tuhan, hormat kepada Tuhan, memiliki hati yang benar-benar berserah kepada Tuhan, berjalan bersama Tuhan, menyatakan kebenaran tentang Tuhan, dan mahu membawa orang bertobat datang kepada Tuhan.
Jika kita adalah merupakan utusan Tuhan, pastikan kita ada di dalam diri kita, seperti yang tertulis dalam Maliaki 2 ayat 6 ini. Inilah firman Tuhan kita pada hari ini, kiranya kita diberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berdoa bersyukur Engkau sudah membimbing kami, sehingga kami dapat mengerti firman ini dengan baik. Inilah doa kami dalam nama Yesus. Amin.